Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Disa Tami Putri akan menyajikan materi mengenai sistem urinaria. Kalian tentu tahu seperti apa sih rasanya ketika ingin buang air kecil? Dan mungkin kalian bertanya-tanya dari mana urin itu berasal? Atau mengapa urin bisa bermacam-macam warnanya? Untuk menjawab rasa penasaran kalian, maka silahkan disimak. Sistem urinaria merupakan sistem di mana terjadinya penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut bersama air dan keluar berupa urin. Organ penyusun dari sistem urinaria adalah ginjal, ureter, uretra, dan vesika urinaria. Ada ayat Al-Quran yang terkait dengan sistem urinaria, yaitu Al-Quran Surat Al-Infitor ayat 6-8, yang artinya, "Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu." Nah, ginjal manusia berjumlah sepasang terletak pada rongga perut di atas garis pinggang. Secara singkat, letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena di atas ginjal kanan terdapat organ hati. Sungguh disinilah kebesaran Allah kembali diperlihatkan. Seandainya saja kita coba bayangkan, andaikan ginjal kanan terletak sama dengan ginjal kiri, mungkin ginjal kanan kita akan menabrak organ hati. Itu adalah diantaranya ayat Al-Quran yang terkait dengan sistem urinaria. Untuk lebih lengkapnya, yang dapat kalian simak di sini yang pertama, fungsi sistem urinaria, anatomi sistem urinaria, proses pembentukan urin, proses keluarnya urin, faktor yang mempengaruhi jumlah urin, karakteristik urin, makna di balik warna urin, dan yang terakhir adalah penyakit pada sistem urinaria. Fungsi sistem urinaria. Sistem urinaria menjalankan serangkaian proses yang bertujuan untuk 1. Mencapai homeostatis internal, diantaranya keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan elektrolit tubuh, keseimbangan asam basa tubuh. Tubuh terbebas dari sisa metabolisme, racun, dan zat toksik. Yang kedua, keseimbangan dan keselarasan berbagai proses dalam tubuh, misalnya pengaturan tekanan darah, perangsangan produksi sel darah merah, pengaturan metabolisme kalsium dan fosfat. Anatomi sistem urinaria. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting untuk mempertahankan homeostatis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti biji kacang merah yang terletak di sisi kanan dan kiri bawah tulang rusuk bagian belakang yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal dikelilingi berbagai lapisan jaringan yang melindungi dan mempertahankan posisi ginjal, yaitu kapsul renalis dan pelvis renalis. Fungsi ginjal yaitu mengatur volume cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik, dan mengatur keseimbangan ion yang optimal dalam plasma, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme, dan mengatur fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal dilindungi oleh selubung yang terdiri dari kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, corpus adiposa pararenal.
Ginjal terbagi menjadi dua struktur utama, yaitu korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Ginjal mengandung jutaan unit penyaring darah yang disebut nefron. Struktur nefron. Nefron adalah unit dasar struktural dan fungsional dari ginjal, dan setiap ginjal terdiri dari sekitar 1 juta unit penyaring atau nefron. Saluran nefron terdiri dari badan Malpighi, kemudian glomerulus, kapsula Bowman, lengkung Henle, tubulus proksimal, tubulus distal, tubulus collectivus, ureter. Ureter terdiri dari dua saluran yang masing-masing menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria. Panjangnya antara 25 sampai 30 cm dengan diameter sekitar 0,5 cm. Fungsinya menyalurkan hasil ekskresi ginjal menuju vesika urinaria. Letaknya dalam rongga abdomen dan sebagiannya dalam rongga pelvik. Dindingnya terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan luar atau jaringan fibrosus, lapisan tengah atau lapisan otot polos, dan lapisan dalam atau membran epitel transisional. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam vesika urinaria. Ureter tidak mempunyai sphincter, tetapi beberapa bagian berfungsi sebagai sphincter untuk mencegah aliran balik dari vesika urinaria ke ureter. Vesika urinaria. Vesika urinaria merupakan tempat penampungan urin sebelum urin dikeluarkan dan dapat berkonsentrasi dan berelaksasi karena adanya otot polos. Vesika urinaria dapat menampung urin melebihi 500 cc. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi otot vesika urinaria tersebut dan kondisi tubuh masing-masing. Bagiannya terdiri dari fundus, korpus, dan vertex. Terdiri dari 3 lapis otot polos dan 1 lapis mukosa. Vesika urinaria pada waktu kosong terletak di dalam rongga pelvis, sedangkan dalam keadaan penuh dinding atas terangkat masuk ke dalam region hipogastrika. Pernahkah kamu merasakan seperti ingin buang air kecil dan terasa agak berat atau penuh ke bagian perut bawah? Nah, apabila vesika urinaria sudah penuh, maka kita akan merasakan seperti ingin buang air kecil. Uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria. Fungsinya mengeluarkan atau menyalurkan urin keluar. Pada laki-laki, uretra seperti saluran yang berkelok-kelok melalui tengah-tengah kelenjar prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya sekitar 17-20 cm. Pada perempuan, uretra terletak di belakang simfisis pubis seperti saluran yang lurus dengan panjang kurang lebih 3-4 cm. Uretra memiliki sphincter yang mengatur keluarnya urin, terdiri dari sphincter internus yang berperan dalam mencegah urin bercampur dengan semen saat ejakulasi, dan sphincter externum yang berperan dalam proses miksi. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terbagi kepada 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi atau augmentasi. Proses filtrasi. Cairan yang akan disaring oleh nefron akan dibawa ke glomerulus, yaitu setiap menit kira-kira 1200 ml darah atau 540 ml sel darah dan 660 ml plasma darah masuk ke glomerulus untuk filtrasi. Setiap saat darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah melewati ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam.
Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan yang kecil. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, asam amino, ion bikarbonat, hidrogen, urea, glukosa, dan sisa obat-obatan. Kemudian, hasil dari proses filtrasi ini adalah urin primer atau disebut juga dengan filtrat glomerulus. Proses selanjutnya yaitu proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi terjadi pada tubulus proksimal yang merupakan proses penyaringan kembali urin primer. Tahap ini terjadi ketika urin primer pada kapsula Bowman mengalir menuju saluran pengumpul. Urin primer biasanya masih mengandung zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, asam amino, dan garam, sehingga pada tahap ini urin primer akan disaring kembali dan zat yang berguna akan diserap kembali oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle sehingga dihasilkan urin sekunder atau filtrat tubulus. Urin ini memiliki kadar urea yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah proses sekresi atau augmentasi. Tahap ini terjadi ketika urin sekunder menuju tubulus distal. Proses ini merupakan proses penyusunan urin yang sesungguhnya, yang mana hanya akan mengandung urea, amonia, sisa metabolisme protein, dan zat racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, urin akan menuju ductus collecting dan bermuara di rongga ginjal. Jika vesika urinaria telah kosong, maka urin akan menuju vesika urinaria melalui ureter atau vesika urinaria, kemudian uretra, dan akhirnya urin dikeluarkan. Selanjutnya ada proses keluarnya urin. Air urin yang terbentuk di ginjal akan mengalir ke bawah melalui ureter menuju ke kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter adalah pipa atau tabung berotot yang mendorong sejumlah urin dalam gerakan bergelombang atau kontraksi. Setiap ureter akan masuk ke dalam vesika urinaria melalui suatu sphincter. Sphincter adalah suatu struktur muskuler atau berotot yang bisa membuka atau sehingga urin bisa lewat dan bisa menutup. Urin yang secara teratur mengalir dari ureter akan terkumpul di dalam vesika urinaria. Vesika urinaria ini bisa mengembang, ukurannya secara bertahap membesar untuk menampung jumlah urin yang semakin bertambah. Jika vesika urinaria telah penuh, maka akan dikirim sinyal saraf ke otak yang menyampaikan pesan untuk buang air kecil. Selama buang air kecil, sphincter lainnya yang terletak di antara vesika urinaria dan uretra akan membuka sehingga urin mengalir keluar yang kita sebut sebagai buang air kecil. Secara bersamaan, dinding vesika urinaria berkontraksi sehingga terjadi tekanan yang mendorong urin menuju uretra. Tekanan ini dapat diperbesar dengan cara mengencangkan otot-otot perut. Sphincter pada pintu masuk vesika urinaria tetap menutup rapat untuk mencegah aliran balik air urin ke ureter. Selanjutnya ada makna di balik warna urin. Warna urin berbeda-beda karena berbagai faktor. Warna urin normal kuning muda hingga jernih, sedangkan yang tidak normal berwarna oranye, merah, biru atau hijau hingga coklat gelap. Nah, saat buang air kecil, kamu mungkin bertanya-tanya makna di balik warna urin yang dikeluarkan. Kamu mungkin pernah merasa paranoid apabila warna urin tiba-tiba berubah dan lain dari biasanya. Warna urin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konsumsi air putih, makanan, obat, hingga kondisi medis tertentu. Dalam kondisi normal, rentang warna urin yang sehat adalah kuning muda hingga jernih. Warna urin tersebut merupakan hasil dari pigmen yang disebut urokrom. Rentang kuning pucat hingga kuning kecoklatan pada urin dipengaruhi oleh jumlah air yang kamu minum.
Jika mengkonsumsi air dengan cukup, urin yang dikeluarkan biasanya berwarna kuning pucat. Kalau kamu tidak minum air dengan cukup, urin bisa berwarna pekat. Selain kuning pucat atau kuning tua, ada kalanya urin memiliki warna yang lain. Perubahan warna urin tersebut dapat disebabkan oleh zat yang masuk ke tubuh maupun kondisi medis yang harus diwaspadai. Jika kamu mengkonsumsi obat antiinflamasi, maka ada kemungkinan warna urin kamu menjadi orange. Urin yang berwarna orange dapat menunjukkan kamu sedang mengalami gejala kondisi dehidrasi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh masalah pada saluran empedu atau organ hati. Warna urin dapat berupa merah atau merah muda atau pink. Jika kamu mengkonsumsi buah-buahan yang memiliki pigmen magenta atau merah muda, seperti buah bit atau blueberry, urin berwarna merah atau merah muda juga dapat menjadi gejala penyakit tertentu. Misalnya, pembesaran prostat, batu ginjal, atau tumor di kandung kemih dan ginjal. Warna merah pada urin karena penyakit dapat berasal dari darah dan memiliki istilah yang disebut hematuria. Warna urin yang terlihat biru atau hijau dapat dipicu oleh pewarna pada makanan. Pewarna yang digunakan dalam tes medis untuk ginjal atau vesika urinaria kamu juga dapat membuat warna urin menjadi hijau atau biru. Urin yang berwarna coklat bisa diakibatkan oleh konsumsi lidah buaya dan kacang fava serupa kacang polong. Dalam kebanyakan kasus, urin yang berwarna coklat tua menunjukkan kamu sedang mengalami dehidrasi. Namun, urin coklat juga bisa disebabkan oleh penyakit. Misalnya, kondisi porfiria, suatu kelainan genetik yang dapat menyebabkan penumpukan bahan kimia alami dalam aliran darah dan membuat urin terlihat berkarat atau berwarna coklat. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi jumlah urin pada manusia. Di antaranya adalah jumlah air yang diminum, stimulus saraf renalis, garam yang dikeluarkan dari darah, pengeluaran glukosa, hormon ADH berkurang sehingga reabsorpsi air terhambat dan volume urin meningkat. Pembentukan urin dipengaruhi oleh hormon ADH yang bersifat menyerap air. Nah, hormon inilah yang akan menentukan banyak atau sedikitnya urin. Selanjutnya, ada karakteristik urin pada manusia. Volume urin itu sekitar 1-2 cc per kilogram per berat badan per jam. Komposisi urin 95% air zat sisa hasil metabolisme, protein ureum, asam urea, amonia, dan kreatinin, elektrolit, pigmen, toksin, dan hormon. Urin normal berwarna bening orange pucat tanpa endapan. Baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Yang terakhir, ada beberapa penyakit pada sistem urinaria. Yang pertama, infeksi saluran kemih. Kemudian ada batu saluran kemih. Selanjutnya, inkontinensia urin. Kemudian ada uretritis. Dan yang terakhir adalah gagal ginjal. Nah, demikian materi mengenai sistem urinaria yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjawab semua penasaran kalian ya. Ingat ya, perbanyak minum air putih dan jangan suka menahan diri untuk buang air kecil karena itu akan mengganggu kepada kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.